warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Tiana Fauzia. Selamat datang di channel saya. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan tentang implementasi dari mata kuliah akuntansi manajemen, yaitu penerapan SAK UMKM pada pelaku UMKM. Silakan disimak. Oke, nah sekarang akan memaparkan implementasi dari mata kuliah akuntansi manajemen, yaitu SAK UMKM untuk pelaku UMKM. Dimulai dari akuntansi manajemen. Nah, akuntansi manajemen ini merupakan dua hal yang berbeda, tapi ini berkaitan. Meskipun membicarakan hal yang sama sekali berbeda, tetapi keduanya tetap berada di ranah yang sama, yaitu ekonomi. Nah, manfaat dari ilmu akuntansi sendiri ini akan memberikan dasar pembuatan keputusan dan strategi bisnis sehingga pihak manajemen bisa lebih siap untuk mengelola dan melakukan fungsi pengontrolan. Selanjutnya, UMKM yang telah diatur di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM ini artinya adalah usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil maupun rumah tangga. Untuk secara lebih jelasnya bisa dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Nah, dalam kegiatan usaha ini kan perlu adanya laporan keuangan. Apa pentingnya laporan keuangan bagi UMKM? Yaitu yang pertama ada perencanaan bisnis. Jadi dengan adanya perencanaan bisnis ini akan membuat pelaku UMKM ini mengoptimalkan biaya yang dimiliki. Kemudian dapat mengetahui posisi keuangan. Kenapa? Karena pelaku UMKM bisa mengetahui jumlah aset, modal, dan hutang. Itu akan terpantau dengan jelas ketika pelaku UMKM membuat laporan keuangan. Yang ketiga yaitu ada mudah mengontrol biaya. Dari sini, setiap biaya dalam usaha yang dijalankan perlu dicatat dengan benar dan jelas. Nah, biaya yang dicatat itu bisa ada dari biaya untuk produksi dan juga ada biaya yang untuk operasional. Yang keempat, ada mudah mendapat pinjaman dari bank. Ketika UMKM ini berkembang, maka akan membutuhkan dana tambahan ataupun jasa di dalam produksi agar usaha tersebut terus meningkat. Nah, dengan pencatatan akuntansi ini akan mempermudah untuk mengajukan pinjaman di bank karena biasanya saat mengajukan pinjaman melalui bank itu harus ada persyaratan laporan keuangan yang lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kelima, ada menghitung pajak yang harus dibayar. Ketika UMKM ini sudah mulai berkembang dan pendapatannya sudah memenuhi syarat untuk pembayaran pajak, maka akan dikenakan pajak sesuai dengan pendapatan UMKM tersebut. Nah, ini diatur di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan setiap orang pribadi yang memiliki warisan yang belum terbagi, badan dan bentuk usaha tetap merupakan objek pajak penghasilan. Ini tarif pajak pelaku UMKM. Ya. Kemudian yang keenam itu adalah informasi bagi manajemen dan alat pengambilan keputusan dalam bisnis. Itu pentingnya laporan keuangan bagi UMKM, bagi pelaku UMKM. Jika tidak kalau misalnya tidak membuat laporan keuangan akan menyebabkan hal-hal apa gitu. Nah, ini efeknya adalah UMKM ini tidak bisa mengetahui bagaimana perkembangan usaha mereka secara real. Kemudian para UMKM hanya mengetahui perkembangan usahanya berdasarkan perkiraan saja. Kemudian akan kesulitan untuk mengakses kredit atau pinjaman dari bank sehingga berpengaruh terhadap perkembangan usaha dari UMKM tersebut. Selanjutnya SAK UMKM yang merupakan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Ini merupakan standar yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia untuk memenuhi persyaratan akuntansi dalam pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah UMKM. Nah, standar ini dibuat
ditujukan untuk digunakan oleh entitas yang tidak atau belum mampu memenuhi persyaratan akuntansi yang diatur di dalam SAK ETAP. Jadi SAK MKM ini disusun sebenarnya untuk lebih memudahkan pelaku UMKM ketika penyusunan laporan keuangan. Jadi sifatnya lebih sederhana dibanding SAK ETAP. Nah, SAK MKM sendiri ini berlaku efektif di tanggal 1 Januari 2018. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen dari laporan keuangan sesuai dengan ketentuan dari standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah, yaitu MKM yang telah disusun oleh IAI ini, yaitu laporan keuangan yang minimum terdiri dari laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi selama periode, dan catatan atas laporan keuangan yang berisi tambahan dan rincian akun-akun yang tertentu yang relevan. Nah, pelaku UMKM sendiri mengidentifikasi secara jelas setiap laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Selain itu, UMKM menunjukkan informasi berikut dengan jelas dan diulangi bila mana perlu untuk pemahaman informasi yang disajikan, yaitu nama entitas yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan, kemudian tanggal akhir periode pelaporan dan periode laporan keuangan, lalu rupiah sebagai mata uang penyajian, dan pembulatan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Ini bisa dibaca dari exposure draft SAK MKM yang saya dapatkan dari website IAI. Kemudian ini merupakan format yang telah disusun oleh IAI dalam SAK MKM untuk pelaku UMKM. Nah, laporan keuangan yang pertama yaitu laporan posisi keuangan. Jadi di sini disajikan informasi yang di dalam laporan posisi keuangan ini dan bagaimana menyajikannya. Laporan posisi keuangan sendiri menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas UMKM pada akhir periode pelaporan. Adapun laporan posisi keuangan ini mencakup akun-akun berikut, yaitu ada kas dan setara kas, lalu piutang, persediaan, aset tetap, utang usaha, hutang bank, dan kemudian ada ekuitas. SAK MKM ini tidak menentukan format ataupun urutan terhadap akun-akun yang disajikan, namun entitas dapat menyediakan akun-akun aset berdasarkan urutan likuiditas dan akun-akun liabilitas berdasarkan urutan jatuh tempo. Kemudian entitas juga dapat menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar, serta liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang secara terpisah di dalam laporan posisi keuangan. Nah, entitas ini mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas. Terus dimiliki untuk dipertanggungjawabkan dan diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan keuangan ini. Kemudian berupa kas atau setara kas, kecuali jika dibatasi penggunaannya dari pertukaran atau digunakan untuk menyelesaikan liabilitas setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Kemudian UMKM ini mengklasifikasikan semua asetnya sebagai tidak lancar. Jika operasi normal tidak diidentifikasi dengan jelas, maka siklus operasi diasumsikan itu 12 bulan. Selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan. Kemudian selanjutnya ini ada belum saya masukkan ya. Ini maksudnya ini dulu. Yang pertama, kemudian setelah laporan posisi keuangan, pelaku UMKM ini memasukkan laporan laba rugi. Nah, di laba rugi ini merupakan kinerja keuangan entitas untuk suatu periode. Dalam laporan ini juga mengatur informasi
laporan laba rugi dan bagaimana penyajiannya. Itu sudah sudah disusun dalam SHKMKM. Kemudian di dalam laporan laba rugi ini mencakup akun-akun, yaitu ada pendapatan, ada beban. Beban ini ada beban keuangan, beban pajak, dan beban lain sesuai dengan kegiatan dalam UMKM tersebut. Selanjutnya, laporan laba rugi ini memasukkan semua penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode, kecuali SHKMKM mensyaratkan lain. Selanjutnya, setelah laba rugi, dibuatlah komponen laporan keuangan, yaitu catatan atas laporan keuangan. Informasi disajikan dalam laporan keuangan ini adalah suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SHKMKM, kemudian mencakup juga ikhtisar kebijakan akuntansi dari UMKM tersebut, kemudian juga mencakup informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan. Seperti piutang usaha UMKM, kemudian persediaan dari UMKM tersebut, aset tetapnya, pengakuan pendapatan dan beban, ada pajak penghasilan, kasnya berapa, kemudian giro, deposito, itu menggunakan atau bekerja sama dengan bank apa, lalu piutang usaha yang menunjukkan ada pihak lain yang berhutang kepada pihak pelaku UMKM yang melaporkan laporan keuangan ini. Kemudian ada beban dibayar di muka, hutang bank, saldo laba, pendapatan penjualan, beban lain-lain, dan beban pajak penghasilan. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang penerapan atau format SHKMKM yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia untuk para pelaku UMKM di Indonesia. Nah, semoga video ini tidak hanya bermanfaat bagi pelaku UMKM, tetapi juga calon pelaku UMKM dan juga masyarakat luas. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.